aku Angel yang hari ini bakal nemenin kamu buat lihat monitor terbaru dari Lenovo ThinkVision P40W20. Baru sadar review monitor ternyata gampang juga ya, karena dari kode monitornya aku bisa langsung tahu kalau monitor ini 40 inch yang dihitungnya diagonal kayak gini. Buat kalian yang nggak tahu, 40 inch itu tingginya sama kayak monitor 32 inch pada umumnya yang punya rasio 16:9. Ketika 32 inch itu dilebarin jadi rasio 21:9, jadi deh 40 inch ini. Nah, karena itu 40 inch di sini beda banget sama 40/3 inch yang sering kita lihat di produk TV. Di TV, mereka membesar ke atas, sedangkan di sini melebar ke kiri dan ke kanan. Aku kasih tahu kalian itu karena awalnya aku juga bingung. Masa iya enak pakai monitor 40 inch di meja komputer? Tapi ternyata ini feel-nya beda banget dan nyaman gitu dipakai karena juga dibantu sama Curve 2500R-nya. Melihat ke kiri dan ke kanan sangat natural dan juga nyaman di leher karena aku nggak perlu bergerak terlalu banyak untuk lihat ke seluruh bagian monitornya. ThinkVision bener-bener nyamain aku banget deh. Pastiin kamu punya meja yang lebarnya 70 cm ke atas untuk dapetin feeling yang enak. Kalau aku di video ini pakai yang 80 cm. Dengan bidang kerja seluas ini sih aku leluasa banget taruh segala macam kerjaan dengan cuma satu monitor. Bisa langsung ketik-ketik sambil baca artikel kiri dan kanan. Masih muat juga buat taruh WhatsApp di paling kiri. Dan pas aku mau denger lagu atau podcast, tinggal dikecilin dan taruh di bagian kanan atas. Aku bener-bener baru tahu loh, ternyata seenak itu ya pakai monitor. Dan 4K di ultrawide ini sih bener-bener luas banget. Apalagi buat kamu yang mau kerja. Pakai monitor ini sih udah pasti jadi idaman kamu. Kalau buka Google Sheets tanpa di zoom bisa sampai tab AE dan juga baris ke 52. Kamu bisa puas-puasin tuh lihat data pakai monitor ini. Coba bandingin sama monitor kamu di rumah. Bisa nggak sejauh itu tabnya? Komen di bawah ya. Apalagi ketika kamu pakai laptop yang udah ada Thunderbolt-nya, cukup dengan satu kabel aja, kamu konekin ke monitor ini, pakai kabel Thunderbolt yang udah dikasih sama ThinkVision, kamu udah bisa dapetin display full resolution. Dan monitornya sekaligus langsung nge-charge laptopnya loh. Meja aku jadi bersih banget, karena nggak kebanyakan kabel. Sesuatu yang bersih, aku banget. Sayangnya entah kenapa, Lenovo nggak kasih kita speaker di monitor premium kayak gini. Padahal kabel USB Thunderbolt udah salurin sound dari laptop yang kita colokin. Aku jadi harus selalu pakai headset deh. Dan juga Lenovo cuma kasih kita dua kabel doang, kabel power dan juga kabel Thunderbolt. Gak ada kabel display lain. Agak nyebelin ya, malah banyak kertas-kertas gini lagi. Portnya aku bacain ya. Thunderbolt 4 ada 2, HDMI 2.0 ada 1, DisplayPort 1.4, Ethernet atau port LAN, USB 3.2 Type B, USB 3.2 Type A. Di sini portnya banyak banget dan gak nyangka ternyata ada yang bisa diturunin di bagian mulut monitornya. ThinkVision udah pikirin sejauh itu ya ternyata. USB-C dan USB-A udah dikasih buat charge dan ada port audionya juga di sini. Port yang banyak ini juga bebasin aku untuk colok banyak device dengan cuma satu monitor. Selain laptop, aku juga colokin PC gaming buat aku bisa gaming dengan power yang lebih maksimal. Tinggal ganti input aja via tombol monitor yang udah enak banget dimaininnya. Tapi, kalau kamu males mainin tombolnya, ThinkVision ini udah support DDC yang bisa langsung connect sama software ThinkVision ThinkColor. Di dalamnya, kita bisa setting banyak hal selain dari gonta-ganti input, bisa PIP, bisa juga PBP, brightness dan juga contrast bisa langsung di-adjust juga. Dan karena port monitornya udah ngadep ke bawah, ini udah ideal semisal kamu mau pakein bracket ke monitor. Uniknya lagi, VESA di sini ada dua model yang kamu bisa pakai. 100x100 atau 200x100. Biasa yang aku tahu, VESA 200 itu ada di banyak produk TV karena dibutuhin buat TV yang berat-berat. Nah, di sini sengaja disediain karena monitornya berat banget. Hampir 10 kg panelnya aja. Duh, aku sih tadi angkatnya capek banget. Dan udah pasti ribet banget nih angkat dan ngerapiinnya kalau semisalnya monitornya ada yang rusak dan mesti klaim garansi. Untungnya, ThinkVision di monitor ini udah cover garansi 3 tahun pick up and repair. Jadi, kalau ada kenapa-napa sama monitor ini, aku tinggal WhatsApp aja orang servisnya yang datang, pick up monitor, dan nanti dipulangin setelah monitornya selesai diservis. Asik banget kan? Gratis lagi. Serasa ada oppa yang siap urusin monitor aku selama 3 tahun ke depan. Kalau kamu mau jadi oppa
apa buat aku tunggu di sini ya. Dan monitornya bisa seberat itu juga karena build quality yang dikasih nggak main-main, sangat kokoh dan kerasa tebel pas aku pegang dari stand dan juga dari kaki monitornya. Dan ada tempat letakkan smartphone juga loh yang jadi ciri khas banyak monitor Lenovo. Ergo stand-nya juga mulus-mulus pas aku mainin, ada tilt, ada heat adjustment, dan swivel 2 arah. 40 inch IPS panel, aspect ratio 21:9, curve 2500R, WUHD resolution, max refresh rate 75Hz, brightness 300 nits, contrast 1000:1, 99 sRGB, 98% DCI-P3, panel bit depth 10 bit, respon time 4 milisecond. Fitur yang paling aku suka dari semuanya sih, resolusi ThinkVision ini udah 4K 2160p di 21:9 dan juga horizontalnya udah sentuh 5K. Kualitas ketajamannya jauh banget dibanding 34 inch yang beredar di pasaran yang resolusinya cuman WQHD. Kalau kamu lihat secara PPI-nya, ThinkVision ini hampir 40% lebih banyak pixel per inch-nya. Ngebuat semua hal yang kita lakuin ngerasa jauh lebih tajam. Dari lihat teks, main game, nonton video 4K, tapi pastiin PC atau laptop kamu juga sanggup untuk push begitu banyak pixel di satu monitor ini. Dan karena ini pakai panel IPS, viewing angle dari semua arahnya tetap terjaga. Warnanya juga nggak terlalu berubah, mau dilihat dari kiri, kanan, atas maupun bawah. Jadi enak banget buat dipakai di posisi mana aja. Kalau kamu suka posisi yang mana? Kalau mau nonton bareng aku, udah tahu kan di mana? Selain nonton, aku juga suka main game. Sayangnya karena monitor itu cuma 75Hz, walaupun bisa kita pakai buat main game kompetitif kayak Valorant, aku nggak terlalu saranin ya. Karena hertz segitu sangat kurang untuk bikin kita bisa punya kemampuan maksimal di game gerakan sangat cepat kayak gitu. Dan memang dari fitur dan resolusinya, monitor kayak gini aku lebih suka mainin game-game single player kayak Genshin Impact, Tower of Fantasy, atau game balapan kayak Forza Horizon 5. Enaknya ngegame di ultrawide udah pasti bagian kiri dan kanannya luas banget. Serasa aku masuk ke gamenya dan dapetin feeling immersive. Enaknya susah banget aku utarin pakai kata-kata gitu deh. Dan pas pakai monitor ini malam-malam, aku usahain kurangin lihat cahaya biru. Untungnya monitor ini juga udah ada teknologi Natural Low Blue Light with ASAP Certified Monitor. Baca teks malam-malam akan lebih nyaman dan tidur aku akan lebih pulas deh. Dari satu harian aku pakai monitor ini, aku nggak nyangka kalau monitor yang ditunjukin buat bisnis kayak gini bisa enak banget ya buat kebutuhan user sehari-hari. Apalagi buat rasain 4K di ultrawide itu memang pengalaman yang beda banget dibanding banyak ultrawide di pasaran yang masih pakai 2K resolution. Favorit aku ada di ketajaman gambar dan keluasan bidang kerja yang ngebantu banget. Sayangnya untuk dapetin semua itu di 2023 ini, kamu mesti rogoh kocek yang cukup dalam nih. Monitornya kalian bisa dapetin di sekitaran 19 juta rupiah. Jujur, ini harga yang cukup kagetin loh buat aku. Ternyata harga monitor bisa seharga sama smartphone flagship. Dan kalau kamu mau beli, linknya udah aku siapin di deskripsi ya. Bisa langsung aja kamu check out. Dan jangan lupa follow-nya buat aku ya. Oke, nama aku Angel. Bye-bye.